Karena kita udah jam 1 dan sesuai dengan waktu yang kita tentukan, jam 1 kita akan mulai acara ini. Jadi, pertama-tama selamat datang buat teman-teman yang baru hadir dan terima kasih juga udah bisa meluangkan waktu dan juga mau ikut diskusi meja makan hari ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman dari SMP, dari SMA, mungkin teman-teman dari yang di luar dari itu atau juga dari guru-guru. Terima kasih juga udah datang hari ini. Semoga diskusi kali ini kita bakal bisa ngulik lebih dalam tentang pangan dan segala hal yang bisa berkaitan dengan kehidupan kita dan juga masa depan kita. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa say hi dulu nih buat teman-temannya. Coba langsung aja di-unmute, langsung di-unmute, terus say hi. Hai semua, Halo gitu. semuanya. Hai semua. Halo semua. Halo. Ada Bu Devi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Hai all. Halo. Oke, mantep banget sih. Rame banget nih, 66 orang. Pasti diskusi bakal seru banget. Nah, oke, selanjutnya bisa next slide. Hari ini kita bakal ngobrol tentang apa aja nih guys. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya di banyak foto-foto di Instagram, mungkin di teman-teman dari SMP dan SMA juga udah pasti ngulik-ngulik tentang Hari Pangan Sedunia kan. Nah, di diskusi kali ini kita bakal ngomongin khusus tentang ada 3 tema besar nih. Pertama, pentingnya keberagaman pangan. Ya, mungkin keberagaman pangan teman-teman masih ya apaan ya, mungkin selain nasi gitu yang ngomonginnya, tapi apa sih sebenarnya gitu. Dan di sesi kedua kita bahas tentang kesehatan dan makanan. Dan ini menurut saya sih menarik banget ya, karena bakal berhubungan juga nih buat teman-teman yang lagi ngincer buat diet, buat lagi mau nurunin berat badan atau segala macam, itu lagi oke banget nih di sesi kedua. Jadi jangan sampai kalian udah sesi 1 udah boring keluar kayak gitu. Jangan dong. Kita ikutin diskusi sampai terakhir karena ini menarik banget tema-temanya. Dan bahkan di sesi ketiga nih kita bakal ngomongin tentang daerah di pelosok dan kita harus kayak apa ya? Kita bakal ngebuka mata kita terus kayak kondisi di daerah pelosok tuh kayak gimana. Kita bakal belajar banyak dari 2 pembicara hari ini. Nah, 2 pembicara hari ini siapa aja ya? Ada yang tahu nggak tuh dari poster-poster? Ada Dokter Edo. Iya betul tuh. Satu lagi, kan ada 2. Kak Kevin. Bener banget. Nah, tau gak sih guys, mereka itu tuh alumni Sanur loh. Jadi kayak pasti mereka juga ngerti banget kalau kita kan anak Sanur kayak gimana, mereka tuh pasti ngobrolnya juga enak banget karena sama-sama Sanur gitu. Nah, oke. Yuk kita langsung panggil aja yuk Kak Kevin dan Kak Edo. Oh ya, sebelumnya kan kita diskusi nih. Jadi diskusi itu beda banget sama webinar guys. Jadi kita tuh kalau namanya diskusi, kita lebih kayak santuy, terus kalau mau nanya, mau pendapat, mau kayak memberikan pernyataan yang gampang-gampang aja juga nggak apa-apa gitu, nggak usah yang kayak, duh gue harus nanya yang kayaknya harus naik level banget gitu, enggak kalau enggak. Kalian mau nanya tentang kayak, Kak aku mau nanya dia tentang diet, atau aku mau nanya tentang kayak makanan-makanan yang sehat kayak apa, segala macem, tuh kalian bebas banget buat nanya, atau kalian mau klarifikasi tentang kayak, Kak aku pernah baca deh Kak, dari buku ini, dari ini, itu tuh ngomonginnya tuh kayak gini, aku tuh harusnya gimana ya? Itu tuh gampang banget, kalian tinggal raise hand aja, pencet, kalian pasti udah tahu kan, pencet participants, dan kalian bakal ketemu yang namanya raise hand. Mungkin bisa diuji coba dulu sekarang, di raise hand dulu tuh kayak gimana. Pencet participants, terus nanti di bagian bawah tuh ada tulisan tuh raise hand. Nah, mantap. Udah pada bisa nih. Iyalah ya, udah jago. Kan udah belajar online. Nah, oke. Berarti kalian udah bisa nih ya. Jadi,
ingat banget kalau misalnya teman-teman mau bertanya, mau berpendapat, langsung aja raise hand. Terus kalau ternyata seandainya aduh nggak sempet nih buat nanya nih, kayaknya lagi sibuk banget diskusinya, jadi ya udah nggak apa-apa teman-teman, untuk saat-saat yang kayak gitu tuh teman-teman nggak apa-apa untuk ngechat, nanti bakal disentuh lagi tuh pertanyaannya, terus nanti kita bakal ngulik lagi dari pertanyaan teman-teman kayak gitu. Nah oke, jadi ini udah clear ya guys, jadi kayak dalam diskusi kali ini teman-teman bebas banget buat berpendapat. Oke, selanjutnya kita mau sambut nih salah satu pembicara kita, namanya Kak Edo atau Risnaldo Jaya. Nah, mana nih Kak Edo? Kita say hi dulu yuk ke Kak Edo. Hai Kak Edo. Halo dokter. Halo Kak Edo. Hai Kak Edo. Halo Kak Edo. Hai. Halo. Halo dok. Halo Kak. Mana nih Kak Dokter Edonya nih? Halo. Halo Kak. Nah, Kak Edo nih kebetulan profesi sebagai dokter nih guys. Dan dokternya tuh bukan yang hanya bekerja di daerah perkotaan. Bisa kalian lihat sendiri tuh rekam jejak Kak Edo. Wah, banyak banget di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Itu kan tempat-tempatnya kayak wow, banyak banget gak sih? Dan kayak kita mungkin banyak dari kita juga belum pernah ke sana. Ada yang udah pernah ke sana belum? Mungkin ada yang pernah ke Kupang. Ya mungkin belum kan? Iya, mungkin makanya nanti kita bakal ngebahas banyak tentang daerah-daerah di sana tuh kayak gimana, makanan mereka gimana. Kita bakal benar-benar terbuka informasinya dari Kak Edo ini. Kak Edo pasti banyak banget tahu tentang hal ini. Nah, pembicara pertama kita ada Kak Edo. Pembicara kedua kita dari Kak Kevin. Mana nih Kak Kevin? Say hi dulu yuk ke Kak Kevin. Hai Kak. Halo, Hai Kak Kak. Sanurian. Kak Kevin. Halo Sanurian. Kevin. Kangen Halo, aku Kak seragam Kevin. kotak-kotak hijau ya. Nah lanjut nih Kak Kevin, pekerjaannya apa aja nih? Kita lihat dulu yuk di PowerPoint-nya. Nah Kak Kevin itu experience-nya juga nggak kalah banyak guys. Kak Kevin tuh udah pernah ke Kroasia, dan ke Kroasia itu dia sebagai medical student professional exchange program. Jadi pengalamannya udah sangat luas gitu ya. Dan Kak Kevin ini bahkan juga udah pernah kuliah kerja nyata di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jadi kita juga bakal ngulik nih dari pengalaman Kak Kevin sebagai dokter, dan juga pengalaman-pengalamannya pergi ke luar negeri dan ke berbagai daerah untuk menjelaskan tentang pangan itu gimana, kesehatan itu gimana. Jadi feel free banget guys, karena dua pembicara kita kali ini sama-sama alumni, dan jadi santai aja, nggak usah terlalu kaku gitu. Iya nggak Kak? Setuju. Nah, teman-teman tahu nggak sih, FYI aja nih ya, hari ini tuh Hari Dokter Nasional. Jadi kita mungkin bisa selamat Hari Dokter dulu pakai reaction dong, buat kayak thumbs up atau apa gitu buat merayakan Hari Dokter Nasional. Selamat Hari Dokter Nasional ya dok. Nah oke. Thank you teman-teman buat sambutan dan lain-lainnya. Sekarang kita akan langsung aja nih masuk ke sesi pertama. Nah, di sini ada peta nih guys. Tapi apa ya petanya? Nah, di sini tuh sebenarnya mau menunjukkan aja sih kalau Kakak Kevin dan Kak Edo itu udah kemana aja. Dan bisa kita lihat ya, itu kayaknya hampir seluruh pulau Indonesia udah pernah dikunjungi. Jadinya pengalaman ini kayaknya udah broad banget gitu, pasti udah banyak banget pengalamannya. Jadi teman-teman ini ya kayak apa ya, mikirnya jangan karena ini dua-dua pembicaranya dokter, jadi kita bakal sharing dokter hari ini. Enggak kok, enggak banget. Hari ini kita bakal ingat, kita hari ini bakal ngebahas tentang tema kita, masa depan bangsaku dimulai dari piring makanku. Jadi pembahasan itu bakal liberal banget, teman-teman bisa belajar banyak juga dari diskusi kali ini. Jadi stay aktif ya. Nah, oke. Diskusi
sesi pertama. Kita bakal ngomongin tentang pentingnya keberagaman pangan. Nah, teman-teman mungkin dari SMP dan juga SMA udah pernah ya kayak nonton video yang judulnya Berbeda-beda tapi tetap makan. Nah, sedikit cerita dari Berbeda-beda tapi tetap makan itu, videonya itu sebenarnya menerangkan tentang makanan-makanan Indonesia yang sangat beragam dan sebenarnya menekankan makanan pokok kita. Sebenarnya kan selama ini kita mungkin makanan pokoknya adalah nasi ya. Dan kalau kita makanan pokok nasi itu rasanya gak pernah dipisahkan gitu dari kehidupan kita. Kita pasti apa-apa sama nasi gitu kan. Kayak lauk, nasi padang, terus lauk apa sama nasi gitu. Dan tapi tanpa kita sadari konsumsi nasi kita itu sebenarnya berdampak tidak berdampak semuanya baik gitu. Ada dampak buruknya dari makan nasi terlalu sering, entah itu ke kesehatan tubuh kita atau ke ketahanan pangan Indonesia. Dan mungkin teman-teman SMP mungkin ada yang kurang ngerti ya maksudnya ketahanan pangan itu apa. Dan nanti hari ini kita bakal diskusi lebih banyak dan teman-teman nggak apa-apa kok kalau misalnya kalian ada yang bingung apa artinya istilah-istilah yang nanti disebutkan aneh, tanya aja kan kita diskusi. Jadi kita feel free aja nanya gitu. Nah, dari tema keberagaman pangan kali ini, kita bakal ngulik lagi nih, kayak selama ini tuh kita makannya apa aja sih? Emang kalau kita makan nasi, dampaknya tuh apa ke negara kita, terus ke kesehatan tubuh kita, dan kebetulan nih, di koran, itu tuh di Klasika, ada yang ngomongin tentang makanan pokok kita itu sebenarnya ada macam-macam. Ada ubi, jagung, sorghum, jejawut, terus ada singkong, dan itu semuanya berbeda dari nasi gitu. Dan benar-benar ditekankan juga kalau kita melalui momen Hari Pangan Sedunia ini diharapkan tuh bisa benar-benar sadar dari apa yang kita makan tuh sebenarnya berdampak juga ke orang lain di luar sana. Nanti kita akan bahas juga kan tentang daerah-daerah pelosok di sana. Apakah mereka juga ikut terdampak dari apa yang kita makan? Dari apa yang kita makan, apakah mereka jadinya kekurangan gizi atau bahkan mereka mengalami kelaparan, dan itu bakal kita sharing juga dari Kak Edo. Jadi benar-benar kita buka mata kita, apakah benar-benar keberagaman pangan itu penting untuk keberlanjutan, entah itu untuk dari segi kesehatan lingkungan, kesehatan tubuh kita, atau bahkan ketahanan pangan Indonesia gitu. Dan mungkin bisa di next ya slide-nya. Selanjutnya ini kita bakal ada teman-teman SMP Santa Ursula BSD yang bersedia nih mau sharing, karena kebetulan pada tanggal 16 Oktober teman-teman kita ini mengadakan program yang menekankan tentang makanan sehat, makanan bergizi. Nah, mungkin teman-teman SMP bisa nih sharing tentang makanan yang menurut kalian itu bergizi dan kenapa. Mungkin bisa sedikit sharing tentang makanan kalian. Bisa dimulai dari siapa? Dari aku, Kak. Silakan, Kathleen. Jadi sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kathleen dari kelas 9C. Jadi pas program Sunbase Bergizi di Humas MP itu, aku masak mie goreng. Nah, mie gorengnya ini ada dagingnya, terus ada bakso ikannya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di sini makanannya kurang bergizi karena sayurnya sedikit gitu. Nah, kalau menurutku juga emang makanannya kurang bergizi sih. Dan saya milih makanan itu karena memang tersedianya itu pada saat itu. Gitu. Itu sih dari aku. Oke. Thank you, Kathleen. Kalau gambar kedua nih, siapa nih yang bisa juga ikut sharing nih? Pengen tahu. Ya, Kak. Oke, silakan Niko. Halo semuanya, nama saya Nicholas Andrew. Halo. Saya dari kelas 9A. Nah, kalau kalian lihat di PPT-nya itu, makanan saya kan ada nasi,
sayur, aduh saya lupa lagi sayur apa tuh. Ya pokoknya sayur hijau, terus saya makan ikan goreng tepung juga sama kuah labu. Menurut saya kandungan gizinya sudah cukup baik karena sudah ada karbohidrat, sayur, dan lauk pauknya. Tapi kalau menurut saya sih untuk ketahanan pangan masih kurang cukup baik karena saya masih makan nasi gitu loh. Jadi masih kurang menurut saya. Oke, thank you Niko buat sharingnya. Kalau gambar yang ketiga siapa nih yang sharing? Aku. Oh, oke. Hai Danu. Ya, sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Danu. Saya adalah pelajar dari unit SMP kelas 8E. Hari ini saya akan sharing tentang makanan yang saya makan di Hari Pangan Sedunia. Saya memilih makan soto karena saat itu ibu saya belum sempat memasak dan saya harus pergi bekerja. Ibu saya harus pergi bekerja. Terpaksa saya harus membeli makanan tersebut untuk dimakan dan difoto untuk kebutuhan story Instagram. Saya memilih makanan tersebut karena soto membuat saya kenyang dan bahagia. Untuk kandungan gizi, menurut saya masih kurang memenuhi kebutuhan gizi saya, walau ada beberapa bahan makanan yang menyehatkan dan bermanfaat untuk tubuh, namun untuk keseluruhan kandungan gizinya masih kurang. Untuk soal pertahanan pangan, soto bukanlah alternatif untuk pertahanan pangan karena soto memerlukan kombinasi yaitu berupa nasi agar bisa dinikmati. Nah, Kak. Oke, mantep banget sih. Sharing kalian tuh udah berbobot. Kayak dari makanan-makanan kalian tuh, kalian udah kalau aku aja dengar kayak, iya ya bener juga. Kalau makan nasi tuh, gimana ya, kadang tuh nggak kepikiran aja gitu ya, yang ada di rumah aja dimakan gitu kan. Kayak aku juga mikirnya sama juga kayak kalian, kayak ya udahlah kan lagi nggak keburu masak, beli aja gitu. Tapi kita nggak pernah mikir kayak dari makanan yang ada di piring kita ini sebenarnya akan berdampak kayak gimana sih ke lingkungan, ke depannya gimana sih, kita kayak nggak pernah mikir gitu kan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa juga menanggapi, menurut kalau kalian berada di posisi kalian nih ya, lagi makan gitu, biasanya kalian pernah nggak sih kepikiran kayak, aduh, kayak kalau gue makan nasi, nanti ini petani harus kerja keras nih. Kalau gue makan nasi, pertanian bakal habis nih. Ada nggak sih pernah mikir sampai situ atau kayak jujur enggak sih kayak gitu? Mungkin aku pengen denger dong dari 1 atau 2 gitu dari kalian. Coba siapa ya? Siapa tuh? Ada Brana nih Kak yang udah raise hand dari tadi. Oh iya, oke. Silakan Branan. Oke, kalau saya nggak pernah pikiran sih kalau tani itu bisa sampai kerja keras seperti itu. Yang saya pikir sih cuman enak atau enggaknya. Tapi juga boleh bertanya tidak? Iya, boleh. Saya juga mau bertanya, Kathleen sama Danu bilang makanannya kurang gizi, padahal saya aja kadang-kadang makanannya juga makin nggak bergizi juga daripada mereka kalau dibanding. Saya mau tahu dong makan bergizi itu sebenarnya kayak gimana sih ideal gitu. Terima kasih. Oke, thank you Branan. Mungkin pertanyaannya bisa dibantu nih oleh Kak Kevin sebagai dokter juga kan. Mungkin pengetahuannya juga bisa lebih luas gitu. Silakan Kak Kevin. Oke, halo semua. Terima kasih Lina. Tadi thank you juga pertanyaannya Branan ya. Salam kenal. Nama kakak Kevin Leonardo. Biasa dipanggil Kevin sih. Sekarang pekerjaan dan profesinya memang sebagai dokter umum. Nah, tadi aku juga mau komen nih sama kayak Branan. Tadi Kathleen, Nico, Danu sudah very good. Sudah ikut join dan di situ kelihatan kalau punya Kathleen, mie-nya sih bikin giler ya kayaknya ya. Mie-nya udah bikin giler. Betul, sudah ada proteinnya, sudah ada sayurnya, tapi kayaknya belum ada buahnya. Kalau Nico sudah lengkap tuh.
karbo, sayur, lauk, sudah ada supnya juga, udah lebih lengkap. Tapi sama, buahnya juga belum kelihatan. Dan terakhir yang punya Danu, sotonya sih segar banget kelihatan ya, tapi juga belum ada buahnya. Nah, menanggapi itu, Brana tadi tanya, sebenarnya apa sih makanan yang bergizi atau sehat itu? Dari sisi medis, sebenarnya nggak ada yang baku untuk makanan yang bergizi itu seperti apa. Tapi yang teman-teman harus tahu, makanan yang bergizi itu harus mengandung semua nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dibutuhkan buat apa, Kak? Buat tenaga, buat nanti jadi energi untuk melakukan apapun aktivitas atau keseharian kalian. Selain itu, makanannya kalau bisa variasi. Nah, ini Catherine udah beda sendiri. Yang lain ada nasi, Catherine menggantikan nasi jadi mie. Nah, itu sama-sama karbohidrat tuh. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, itu sudah aku coba cuplikin ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus makanan di dalam makanannya tuh harus ada apa aja, Kak? Karbohidrat itu yang utama jadi energi. Kedua, protein. Protein gunanya buat apa? Nanti banyak. Dia jadi hormon, dia jadi enzim, dia untuk sel-sel dalam tubuh kita untuk regenerasi juga butuh protein. Lalu ketiga, lemak. Nah, lemaknya yang kayak apa nih, Kak? McD, KFC. Hati-hati, itu lemak-lemak yang jenuh, trans fat. Itu harus teman-teman agak batasin. Tapi teman-teman boleh lemak-lemak yang kayak apa sih, Kak Kevin? Berarti yang baik, yang banyak kandungan omega 3 dan omega 6. Dari mana? Ikan. Tadi salah satunya Niko, kayaknya tadi ikan goreng tepung ya. No problem. Itu salah satu sumber protein dan juga lemak, utamanya dari yang hewani ya. And then jangan lupa mineral dan vitamin. Nah, tadi emang belum kelihatan tuh, belum ada buahnya. Nah, jadi kalau vitamin mineral udah lengkap, itu semua komponennya sudah ada untuk menunjukkan suatu makanan yang bergizi. Last one, harus bersih. Nggak boleh makanan dari sesuatu yang dalam artian ya, kakak sih nggak mau ngomong warungnya kotor atau apa, tapi kalian harus pastikan dia higienis. Gitu, Brennan. Mantap banget sih, Kak. Bener sih itu. Branan sampai sini udah dapat kan ya? Kayak kira-kira kayak, oh makanan bergizi kayak gitu. Udah oke kan ya? Iya, terima kasih, Kak. Penjelasannya. Nah, teman-teman ada yang masih kayak penasaran gitu nggak tentang makanan bergizi? Kalau misalnya masih ada yang penasaran, langsung aja raise hand ya. Nanti tinggal aku arahin dan aku tunjuk kalian. Nah, tadi kan Kak Kevin ngomongin tentang kita tuh makanan bergizi itu gak ada yang baku, gak ada kayak istilahnya gak ada rumusnya gitu, gak ada yang kayak harus makannya harus nasi atau harus pakai sayur A, B, C gitu, gak ada kan. Nah, tapi kalau soal jumlah nih Kak, biasanya kan kita udah tahu nih, oh kalau misalnya buah itu kan pasti kayak bagus lah buat tubuh gitu. Tapi apakah kalau kita makan buah kebanyakan atau makan buahnya lebih banyak daripada sayur gitu, apakah itu oke gitu kan kita gimana ya, buat gimana caranya kayak kita bisa tahu jumlah yang disarankan tuh berapa gitu, karena kan kayak perut orang kan beda-beda ya Kak, gimana tuh Kak? Betul banget, thank you Lin. Nah, coba slide-nya boleh naik ke atas satu, naik aja, jangan turun. Iya, nah itu dia. Aku sih cuplik dari kita punya Kementerian Kesehatan tuh. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin ingat ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah itu dulu tuh ada susu dan lain-lain. Sekarang sih kita udah nggak pakai itu sebagai pakem. Tapi teman-teman di situ bisa lihat. Jadi piringnya itu harusnya mengandung yang tadi udah kita sama-sama bahas. Makanan pokoknya itu 1/3 piring teman-teman. Makanan pokok apa? Utamanya yang tadi karbohidrat. Tadi Lina, Catherine udah bilang, variasinya jangan lupa, nggak melulu nasi. Boleh diganti mie, ubi, singkong, itu pilihan-pilihan yang very good. Kak, aku mau agak Italia dikit, pasta. Boleh, nggak ada masalah. Itu juga salah satu makanan pokok ya. Lalu makanan pokoknya sayur. Dan apa tuh yang dicari di sayur? Ada Ito nggak di sini? Ito nggak? Ito mana Ito suaranya? Belum kedengeran suaranya.
Mana Atau nih? coba Karmel. Nah ini aku pengen tahu Karmel. Udah senyum-senyum dia. Gimana Mel? Kalau sayur apa sih yang dicari? Serat bukan sih, Kak? 100. Yes, udah betul. Jadi serat. Kenapa harus banyak? Tadi Kak Lina juga ngasih tahu ya, harus sebanyak apa sih? 1/3 piring. Itu sebenarnya fotonya Niko tadi tuh udah agak pas. Kalian nggak harus ya piringnya benar-benar digarisin pakai spidol marker, enggak. Kira-kira aja, kurang lebihnya 1/3. Sebanyak apa? Boleh dibayangin kalau tangan. Nah itu, satu tangkup ketika 2 tangan kita digabungkan. Itu banyaknya sayur, 1/3. 1/3 yang terakhir dibagi setengah-setengah, 1 lauk pauk, itu sumbernya protein kita, nabati sama hewani. Setengahnya lagi adalah buah-buahan, yang tadi belum ada ya. Itu biasanya sih jadi dessert lah. Orang bilang, udah buah-buahan terakhir, no problem. Yang penting ada vitaminnya. Gitu. Oke, mantap Kak. Sekarang kayak aku mulai ngerti sih, kayak ada tuh aku pernah baca emang ada aturan tangan gitu nggak sih Kak? Kayak katanya yang satu telapak tangan tuh artinya seberapa karbohidrat kayak gitu. Itu bisa kita pakai nggak sih Kak kayak gitu? Bener, bisa sih itu Lin, ada tuh. Kalian googling aja banyak. Dia satu kepalan tangan karbohidrat, lemak itu hanya sebuku jari jempol, protein boleh 1 telapak tangan, sayur-sayuran 1 tangkup. Nah, itu sih nggak resmi, tapi ada di WHO dan CDC juga keluarkan. Tapi kalau aku bilang kita ikut aja yang versi Indonesia nih. Indonesia udah keluarin, kita kan harus bangga dengan diri sendiri ya, dengan negara sendiri. Jadi kita udah punya patokannya, diatur aja dari piringnya kurang lebih seperti itu. Sip, Lin, mantap. Oke, mantap Kak. Teman-teman, pasti kan teman-teman juga udah pernah denger juga kan nih kalau misalnya tentang makanan sehat gitu kayak udah sering banget lah ya orang ngomongin tentang gitu. Cuman kan kayak tergantung kitanya gitu kan mau makan sehat atau enggak atau mau milih makan yang enak-enak atau gimana gitu. Cuman aku tuh ingat kalau misal lagi dulu-dulu nih, lagi zaman-zamannya SMP gitu ya, itu tuh lagi zaman-zamannya mau diet. Bener nggak nih? Coba kayak yang bener bisa pakai reaction oke gitu. Setuju nggak kalian kayak masa-masanya mau diet gitu? Saya jujur aku juga dulu ngalamin kok kayak perasaan kayak gitu. Nah, mungkin kita coba deh. Aku pengen tahu nih ya, kayak pendapat kalian gimana. Jadi coba kita lihat nih polling. Nanti aku pengen tahu kayak menurut kalian itu kalau dengan kondisi tubuh kalian saat ini, apakah kalian mau diet atau enggak? Jujur-jujur aja, tapi namanya nggak akan kelihatan kok. Cuman kayak presentase gitu, iya atau tidaknya. Kita lihat ya, nanti pollingnya keluar. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Dengan kondisi tubuhmu saat ini, apakah kamu memiliki keinginan untuk diet? Terus yang nomor 2, kalau teman-teman, menurut informasi teman-teman nih, dari apa yang teman-teman dengar, terus dari yang teman-teman mungkin udah explore, atau teman-teman ngeliat dari, oh ini kan kalau dietnya si Jennie Blackpink kan kayak gini, aku sih mau ngikutin dia, kayak gitu. Mungkin kalian ada yang punya referensi kayak gitu, menurut kalian diet yang Black itu kayak apa sih gitu? Ini Lina kayaknya kayak poppers ini. Aduh, enggak sih. Udah pada isi belum? Udah, Lina. Oke. Udah, Lina. Jadi kita lihat nih guys, hasilnya kayak apa sih? Penasaran aja. Oke, hasilnya udah keluar. Oh, ternyata kebanyakan sekarang
ada yang 41% mau diet, tapi 59% tidak. Oke. Kalau nomor 2, kebanyakan orang mikirnya mengganti semua jenis makanan menjadi low calorie. Nah, aku pengen tahu deh, boleh nggak nih kayak ada 1 atau 2 orang sharing sedikit gitu, kira-kira kenapa atau kenapa kalian mau ada pemikiran untuk diet? Apakah untuk kayak misalnya nih, kalau aku sih aku jawab iya. Aku jawab iya karena aku mikir kayak aku pengen benerin aja kayak pola makannya jadi lebih sehat kayak gitu. Kalau aku ya, kalau teman-teman kayak gimana nih? Aku pengen tahu deh. Kalau Bagas 8C nomor 32, asik. Kamu jawabnya apa? Iya atau tidak? Enggak. Kenapa tuh, Gas? Soalnya kan menurut saya udah cukup dengan badan saya, dengan berat saya segini, dengan saya juga bisa mengukur tingkat kesehatan saya sendiri dari diri saya sendiri gitu. Saya kayak jarang sakit juga gitu, jadi menurut saya nggak usah dirubah-rubah lagi lah, maksudnya udah enak aja badannya gini. Oh, mantap. Udah sehat ya ceritanya? Merasa. Gak apa-apa. Pede itu baik kok. Aku juga pengen denger deh kalau misalnya dari Kayla deh. Kayla 9C nomor 25. Kalau menurut kamu pengen diet atau enggak? Enggak. Enggak perlu. Nggak perlu. Kenapa tuh, Kai? Karena aku udah cukup nutrisi. Oke, mantap. Kalau aku pengen tahu nih, kalau dari siapa ya? Kak Lina, ini ada yang raise hand nih dari Emma 7D dan Rian. Oh iya nih, maaf gak kelihatan guys, sorry. Coba dari Emma. Kenapa Emma? Aku sih tadi jawab kalau aku perlu diet karena mami aku tuh orangnya sangat suka bernilai aku. Jadi sebel aja gitu karena aku selalu dibilang, kamu ini ya gemuk amat gitu kan, kayak gemuk dari mana gitu. Dalam hati aku udah kayak gemuk dari mana, tapi udah gitu dalam hati sebelah lain udah kayak, oh iya ya aku rada gemuk nih. Jadi ya gitulah. Oh, oke, ngerti. Terus kamu sekarang udah diet atau kayak masih yang disuruh-suruh aja gitu, Emma? Gimana ya? Pengen diet, tapi udah gitu aku kan tinggalnya bareng oma. Jadi kayak pas mau diet dibilangnya, makan nasinya banyak kan dong, dikit amat. Oh, ngerti banget sih, ngerti. Thank you Emma buat sharingnya. Kalau Rian nih, gimana Ri? Aduh, kalau dari gue sendiri sih, waktu polling tentunya gue jawab iya, karena gue tuh ngerasa gue ini butuh nih, mengatur pola makan gue biar lebih sehat lagi. Sebenarnya tujuan utamanya seperti kebanyakan orang, tentu saja nurunin berat badan sih. Karena gue ngerasa pola makan gue saat ini tuh agak kurang balance gitu. Kayak mungkin untuk makanan utamanya yang makan sehari-hari yang ada karbohidrat dan sebagainya itu gue mungkin ambilnya nggak terlalu banyak, tapi gue tuh bener-bener gak bisa yang namanya sehari tanpa ngemil tuh, Lin. Jadi menurut gue tuh bahaya banget sih. Jadi kalau mungkin dari dokter ada bisa sedikit sharing-sharing mungkin mengenai pola diet yang bagus buat gue, bakal seru banget sih. Kayak gitu, Lin. Oke. Thank you, Rian. Ini pas banget nih, di sini kan ada dokter-dokter. Mungkin selama ini kan konotasinya diet tuh kayak pasti orientasinya tuh ke arah nurunin berat badan, ya nggak sih? Kayak orang tuh pasti mikirnya, oke, gue berat badannya segini, gue pengen nurunin berat badan.
ya udah berarti gue diet kayak gitu kan. Orang kebanyakan mikirnya gue kan udah oke nih, ngapain gue diet atau kayak gimana. Nah mungkin Kak Kevin bisa sedikit sharing gitu, kayak dia tuh sebenarnya apa sih Kak? Kayak bener gak sih yang tadi teman-teman mikir kalau misalnya diet itu berat badan, soal berat badan atau gimana Kak? Yang baik tuh untuk kita remaja tuh apa tuh Kak dietnya? Oke, thank you Lina. Tadi thank you banget Emma, Rian, udah sharing semua ya. Terus ada juga yang memang tadi kayak Bagas sudah merasa cukup dengan badannya yang sehat sendiri. Puji Tuhan, no problem, nggak apa-apa banget. Yes, kalau teman-teman sering dengar kata diet, betul, konotasinya paling sering tuh berat badan turun, biar kurus, biar nggak cabi. Kayak tadi Emma, dikejar-kejar sama mamanya ya, tapi omanya di satu sisi malah nyuruh makan ya. Nggak apa-apa santai aja. Nah, aku cuplik tuh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Aku juga penasaran kan, sebenarnya diet tuh apa sih orang nganggapnya. Ya, di Indonesia memang itu disebut sebagai suatu aturan makanan khusus untuk kesehatan bisa atau untuk sebagainya yang lain. Biasanya atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Nah, tapi kalau aku sendiri sebenarnya diet itu adalah pengelolaan atau perencanaan makan. Bukan serta-merta untuk sekedar kurus, ramping. Nah, itu memang salah satu targetnya, yaitu mengontrol berat badan, tapi bukan jadi tujuan atau goals utama. Kenapa? Ini fun fact aja kalau dari medis, karena kalau kita asal diet, ada resiko penyakitnya. Kalian kalau kurang gula darah atau glukosa darah, itu penyakitnya macam-macam, bisa sampai koma salah satunya. Nah, kenapa sih? Teman-teman tahu nggak bagian organ tubuh kita yang butuh banget gula darah atau glukosa darah? Bro Rian mungkin, coba tebak-tebakan. Organ apa ya, Ria? Waduh, Hati. kayaknya otak nih dok nih. Wah, 100. Pusing. 100, luar biasa. Iya, kelihatan kurang gula, gejalanya biasanya pusing. Ya, otak kita itu cuma 2% dari berat badan tubuh ya. Jadi misalnya berat badan kamu 80 kilo, 2%-nya itu adalah berat otak. Tapi dia butuh tenaga atau kalori 20% atau 1/5-nya dari semua yang kalian makan sehari-hari. Jadi tujuannya itu, kalian nggak boleh asal diet. Nah, boleh next slide. Aku mau sharing sedikit sebenarnya. Terus tadi Lina nanya diet yang baik buat kita apa sih? Aku pernah baca suatu buku. Buku ini nanti aku boleh sharing juga ke Lina. Lina bisa sebarin yang lain ya. Dia kayak social experience lah. Dia uji coba tuh. Kasusnya di Amerika di suatu Chinese buffet atau tempat makan all you can eat. Di sini siapa yang suka all you can eat? Ngacung, angkat tangan boleh? Saya juga soalnya. Ya, mau ke Shaburi, mau kemana, ya itu semua all you can eat. Biasanya kalau orang mau all you can eat, itu pasti pagi nggak makan, siang nggak makan, terus makannya ngerampok. Intinya nggak boleh rugi. Nah, itu yang bahaya. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya semuanya berawal dari mindset. Kalau teman-teman bilang, Kak, aku mau diet apa sih yang cocok kayak buat aku? Intinya mindset kalian untuk mengatur makan. Boleh dikurangi, tapi dikuranginya nggak boleh langsung drop semua makanan. Jadi teman-teman udah banyak yang pilih ya, mengganti makanan jadi low kalori. Boleh, itu salah satu opsinya. Tapi tidak dengan tidak makan sama sekali, atau habis makan dimuntahkan. Itu ada penyakitnya. Nah, di social experience ini ada tuh, what the slim people did that heavy people didn't. Jadi kepada suatu all you can eat, suatu restoran itu dia mau bandingin orang-orang yang kurus tuh ngapain, orang-orang yang gemuk-gemuk di sana tuh ngapain. Nah, kelihatan dari gambar singkat itu bahwa ditemukan, ini dari penelitiannya dia ya, orang-orang yang kurus tapi makan all you can eat, kebanyakan ngambil piringnya yang kecil, kebanyakan pilih pakai sumpit, kebanyakan duduknya lebih jauh dari buffet-nya dan tidak menghadap ke buffet. Nah, artinya apa? Kakak mau nekenin itu mindset. Sebenarnya semua diatur dari mindset-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau dalam artian peduli sama kesehatan, teman-teman pasti, ini kayaknya aku nggak boleh asal nggak makan deh. Coba next slide. Nah, di slide ini aku menekankan intinya kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Itu kalau dia mau stabil.
Tapi kalau teman-teman mau diet, artinya dia sebenarnya adalah mau lebih banyak kalori yang out kan. Artinya mau kaloris out, teman-teman mungkin sering dengar nih, diet keto, intermittent fasting, tujuannya untuk meningkatkan kalori yang keluar atau kalori defisit. Dengan cara apa? Yang sehat aja. Teman-teman awali makan dengan minum air putih dulu. Itu kecenderungannya teman-teman akan lebih cepat kenyang. Kedua, pilih makanan yang tinggi serat, sayur tadi. Kedua, tinggi protein. Kalau proteinnya banyak, biasanya kenyangnya akan lebih lama. Jadi, aku makan steak, boleh dong? Boleh, no problem. Kalian makan steak, nah steak biasanya kan sudah ada sedikit karbonya tuh, ada mashed potato-nya, ada sayurnya, air putih, kemudian ditutup dengan buah-buahan. Itu sangat-sangat bagus. Terus makannya harus perlahan, nggak boleh cepet-cepet. Karena kalau cepet-cepet, penyerapan yang nggak maksimal, nanti perut juga jadi gampang kembung atau sebah. Nah, itu ada penyakitnya lagi. Dan terakhir, tidurnya harus cukup. Kok tidurnya harus cukup sih? Coba aku penasaran nih, kalian melihatnya apa nih? Kiana, coba Kiana. Tadi ada Kiana. Kira-kira apa hubungannya ya? Diet sama tidur cukup ya? 9C05. Ini. Halo Kiana. Ya, sepertinya biar makanannya bisa terserap dengan baik. Very good, betul. Tujuannya apa? Kalau tidurnya bagus, tidurnya cukup, itu juga penyerapan makanan lebih maksimal. Kemudian lambungnya, untuk pengosongan lambungnya, dia takes time, dalam artian nanti lama-kelamaan dia akan membiasakan untuk lebih lambat. Biasanya kita akan ngosongin lambung itu 2 jam. Nah, kalau kalian tidurnya teratur dan lain-lain, dia akan lebih lama, jadi kalian juga akan lebih lama cepat kenyang, makannya pun akan sedikit. Gimana caranya Kak kaloris out keluar lebih banyak? Nah, berarti olahraganya harus ditingkatin. Mulai dari hal-hal kecil aja. Ada lift, ada tangga, pilih naik tangga. Kalau parkir, mau kemana, parkirnya agak lebih jauh sedikit. Tujuannya apa? Biar jalan kaki. Dan terakhir, jangan bergadang. Kenapa dok nggak boleh bergadang? Iya, kalau bergadang itu, udah malam nih, harusnya tubuh mengatur badan untuk nggak lapar. Tapi kalian mungkin ada yang sering begadang, entah main game, entah belajar, terus kepikiran nggak untuk, kok kayaknya lapar ya, pesan Gojek pesan Grab atau mengendap-endap, buka kulkas cari coklat. Nah, itu karena badan yang harusnya di-set tidur, hormon-hormonnya dominan untuk hormon-hormonnya yang sudah mengenyangkan diri, tapi dia kan masih mikir, oh ini badannya masih bangun kok, berarti masih butuh energi. Dia akan setting hormon yang dominan untuk keluarkan hormon lapar atau yang namanya grelin. Hormon grelin itu hormon lapar, hormon leptin itu hormon kenyang. Nah, kalau udah yang dominan yang lapar, ya udah malam-malam tiba-tiba nanti nyari nasi goreng tek-tek. Ya, itu kejadian sama aku juga sih sebenarnya ya. Nggak boleh ditiru. Intinya atur pola makan kalian. Jadi diet itu lebih ke perencanaan makan, bukan asal-asalan skip breakfast atau skip lunch, nggak bisa se-random itu ya. Oke. Thank you Kak. Nih Kak, ada pertanyaan nih dari teman-teman dari Ito dan juga Natya, dan dua-duanya sama nih. Katanya saya sering makan banyak banget, tapi kenapa berat badan saya nggak naik ya? Kenapa tuh Kak kira-kira? Oke, ya lagi-lagi terkait untuk makanan memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Jadi dalam artian penyerapan juga bisa. Tapi kenapa kok ada orang yang bilang kok berat badannya nggak naik-naik? Ada yang bilang apa gua cacingan ya? Bahkan lebih dari cacing, nagaan, sampai naga. Itu juga ada yang bilang seperti itu. No problem teman-teman, tiap orang-orang punya metabolisme atau level metabolisme yang beda-beda. Mungkin Ito dan tadi satu siapa? Kathleen? Natya. Oh Natya, sorry. Natya dan Ito mungkin metabolisme lebih tinggi, aktivitas fisiknya banyak. Pulang ke sekolah mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler, ikut olahraga, nge-gym. Kalau tubuhnya memang dominan aktivitas fisiknya banyak, metabolisme dia juga akan tinggi. Dia akan bakar kalori lebih banyak. Jadi gula darah yang masuk dari makanan tidak serta-merta diubah jadi lemak. Jadi enggak berat badannya langsung naik, tapi dia dibakar untuk kasih energi ke otot, ke usus sendiri, ke jantung, dan utamanya ke otak. Jadi memang tiap orang punya status metabolik sendiri-sendiri, and then dia punya
kebutuhan kalori masing-masing. Teman-teman nanti boleh searching kebutuhan kalori masing-masing berdasarkan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik. Itu beda-beda. Rian, Ito, aku sama-sama laki-laki, tapi umurnya beda, aktivitasnya beda. Bisa jadi kebutuhan kalorinya juga beda-beda. Gitu. Jadi kalau berarti kalau kasusnya ini ada yang berbeda lagi nih Kak, berarti ketika seseorang merasa kelebihan berat badan, tapi masih di masa pertumbuhan, kenapa harus terus makan banyak ya? Atau sebaiknya kayak gimana? Mungkin bisa sedikit singkat gitu Kak penjelasannya. Ya, betul banget dalam artian ya masa pertumbuhan utamanya kalian sangat perlu sekali tuh semua kandungan gizi. Mungkin slide-nya boleh sekali diklik lagi ke bawah. Aku udah cariin. Nah, itu salah satunya kaitannya dengan tinggi ya. Jadi misalnya udah agak berat tapi kok masih butuh makan. Iya, kenapa? Karena kita butuh kalian mencapai pertumbuhan dan perkembangan kalian maksimal. Itu kalian bisa hitung sendiri-sendiri. Kak, diet bisa nggak bikin pendek atau nanti kita jadi nggak tinggi-tinggi kalau kita diet atau kurang makan? Enggak, dalam artian tidak serta-merta seperti itu. Karena tinggi badan, berat badan dipengaruhi oleh banyak hal. Nutrisi dari makanan, aktivitas fisik kalian, dan juga genetik atau bawaan. Itu teman-teman bisa hitung, tinggiku tuh sebenarnya berapa sih? Kalian bisa tinggi, kalau laki-laki ya, tingginya ibu ditambah 13, ditambah tingginya ayah, dibagi 2 plus minus 8,5 cm. Itu adalah potensi tingginya kalian. Nah, jadi kalau kalian makannya kurang, ya bisa jadi kalian nggak mencapai potensi tinggi itu. Jadi dalam artian kenapa kadang kamu harus tetap makan meskipun berat badannya tinggi. Berarti yang tadi kakak bilang, tingkatkan aktivitas fisik untuk bisa mengeluarkan kalori. Calories in, calories out, itu yang diatur. Jadi kalian ambil defisitnya di situ kalau mau ngurangin berat badan. Gitu, Lin. Oke. Mungkin dicatat ya teman-teman nih. Ini kayaknya banyak hal yang penting-penting juga nih. Nah, ini mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nanti akan dijawab di sesi terakhir aja ya. Mungkin nanti akan dijawab juga pada saat kita ada waktu untuk lebih banyak lagi berdiskusi. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin tentang diet-diet nih, teman-teman. Teman-teman pernah kebayang nggak sih kayak kan kita tuh kebanyakan tuh orang yang pengen diet tuh cuman yang ada di sekitar kita gitu, yang kayak maksudnya di dalam Instagram, terus kayak di sekitaran kita gitu, orang-orang bisa dibilang orang-orang di area yang tinggalnya tuh di perkotaan kayak kita gitu. Kebanyakan tuh mikirnya udah pengen diet aja gitu, pengennya nurunin berat badan kayak artis-artis ataupun kayak permintaan-permintaan orang gitu, ekspektasi orang, aku pengen itu gini, aku tuh merasa insecure gitu-gitu kan. Nah, tapi teman-teman pernah nggak sih kepikiran kalau teman-teman kita di area-area pelosok, di area-area pedesaan, apakah mereka juga memikirkan hal yang sama untuk diet? Kan kalau kita lihat-lihat nih, diet tuh kayaknya ribet ya, banyak makanannya harus yang sehat-sehat. Sedangkan kalau mereka untuk makan sehari-hari aja gitu, apakah mereka bisa memakan makanan sehari-hari itu dengan baik? Kan kayak kita nggak tahu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita tanya Kak Edo nih. Kak Edo, gimana nih Kak? Kalau kan Kakak udah keliling-keliling nih ke daerah-daerah pelosok, kayak tadi kan ada di NTT, di Sulawesi, ada di Papua. Berdasarkan pengalaman Kakak dan pengamatan Kakak di sana, kira-kira tuh anak-anak di area-area pelosok itu tuh bagaimana Kak? Apakah mereka juga mempunyai kondisi gizinya tuh kayak gimana gitu Kak? Mungkin Kakak bisa cerita sedikit. Oke, Lina, terima kasih. Halo semua. Halo Kak. Halo Kak. Halo dokter. Halo dokter. Di gambarnya bikin ketawa foto aku tadi. Oke, kalau pengalaman kakak di pelosok, memang ada perbedaan anak-anak yang di tempat pedalaman dengan anak-anak yang di kota. Mereka
lebih bisa dibilang kadang ada yang gizinya kurang, bahkan ada yang stunting, jauh berbeda dengan yang di perkotaan. Tapi ada juga anak-anak yang di pedalaman itu justru gizinya lebih bagus dari orang anak-anak di kota. Begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kita kembali lagi lihat kebutuhan kita dalam makanan itu harus diperhitungkan karbohidratnya seperti apa, proteinnya seperti apa, lemaknya seperti apa. Itu ada hitung-hitungannya sendiri. Dalam arti kebutuhan karbohidrat kita sehari sekian ratus gram per hari. Kemudian kalau protein sekian puluh gram per hari. Nah itu ada, disitulah yang menentukan status gizi. Jadi perbedaannya sih sebenarnya ada, tapi nggak terlalu ini ya, kecuali memang daerah-daerah yang terbelakang sekali. Daerah-daerah yang terbelakang sekali umumnya mereka pendidikannya rendah, kemudian akses untuk mendapatkan berbagai macam makanan yang bergizi itu kurang, pengetahuan tentang kesehatan juga kurang, hygiene personalnya pun kurang. Nah itu sih faktor yang menentukan perbedaan status gizi anak-anak di pedalaman maupun di kota. Gitu, Lina. Oke. Emang berarti beda banget ya kondisinya dengan daerah-daerah perkotaan kita gini. Kalau ngomongin soal makanan nih Kak, tadi kan pertama-tama tuh kita ngomongin tentang keberagaman pangan. Kalau di daerah-daerah yang pernah Kakak kunjungi, apakah mereka juga menggunakan nasi sebagai makanan pokok atau mereka juga menggunakan pangan alternatif atau pangan alternatif itu bentuknya kayak apa aja ya Kak? Nah, oke. Dari pengalaman Kakak mengunjungi daerah-daerah di Indonesia, kita tahu ya secara geografis Indonesia itu kan terbagi 3 ya, barat, tengah, dan timur. Nah, kalau dari Indonesia barat dan tengah itu kebanyakan makanan pokok mereka masih memakai beras. Sedangkan di Indonesia Timur, mereka lebih banyak memakai sagu sebagai pengganti nasi. Bagaimana kita tahu, sagu juga mengandung karbohidrat ya. Kenapa sagu? Karena di daerah Indonesia Timur banyak sekali ditemukan pohon sagu. Begitu. Nah, ini dalam slide foto ini contoh makanan dari Manado ya. Dari bubur Manado kalau orang bilang. Dan ini masih pakai beras ya sebagai makanan pokoknya. Ada yang pernah coba bubur Manado? Pernah Kak, di pasar modern. Saya pernah Kak, ikan asinnya enak. Makan Kak, soalnya Oma bisa bikin. Oh iya, bagus. Enak itu ya. Oke, coba next selanjutnya ada makanan apa nih? Nah ini, ada yang tahu ini makanan apa? Dari daerah mana? Enggak. Coto. Makassar bukan sih? Kak Kevin yang jawab kayaknya. Iya benar, ini coto ya. Coto dari mana? Dari daerah mana? Makassar. Makassar. Ada yang dari Makassar? dong. Ada yang dari Makassar ya? Mama aku dari Makassar. Nah, mereka masih tetap menggunakan beras sebagai sumber karbohidratnya atau sebagai makanan pokoknya. Kita lihat itu ketupat ya, sama apa itu yang panjang namanya? Buras. Kalau orang Sulawesi bilang. Coba next selanjutnya apa? Nah, ini sama nih di NTT mereka masih pakai ini. Masih pakai beras. Tapi cara pengolahannya unik. Mereka pakai beras dimasukkan ke dalam bambu. Nanti bambunya itu dibakar. Nah, jadilah seperti ini. Dan variannya bisa pakai beras merah mereka. Ya. Ada yang sudah pernah ke NTT?
Belum. Belum. Saya pernah. Panas di sana. Iya. Coba deh. Lebih panas dari Jakarta. Wah. Coba next apa lagi? Nah ini, mereka juga di sana selain pakai beras, mereka pakai jagung. Kalau apa ya, rasanya ya ada manisnya, ada gurihnya sih ini. Pasti belum pernah ya? Belum ada yang pernah ya makan ini? Atau ada? Ada yang dari Indonesia Timur nggak di sini? Mungkin bisa Ada raise yang- hand teman-teman. Ada yang dari Indonesia Timur. Nah ini makanannya sumber karbohidratnya dari jagung, ya. Rasanya ya apa ya? Manis, gurih, ya gitu deh pokoknya. Gak kebayang sih, Kak. Kalau ini ada yang tahu apa ini? Yang tahu? Ada yang pernah makan? Ada yang tahu CI? Oh iya, tahu. CI tahu ya? Tahu, Kak. CI itu bahasa Kupangnya daging asap. Bisa dari pork, bisa juga dari beef ya. Nah, ini cara mereka mengolahnya. Mereka bakar, ada di bawah kayu-kayu itu ada kayu bakar lagi dari pohon tertentu, sehingga ketika asapnya itu mengasapi daging itu menjadi warna merah. Jadi warna merah, kalau kita pernah nyoba makan CI, ada kan yang sebanyak rumah makan CI sekarang ya, di area BSD, Sumarekon ya, Gading, Serpong, rumah makan CI Kupang, dagingnya merah itu bukan dari pewarna, tapi dari dari kayu bakar yang mereka gunakan di sana. Ada pohon tertentu yang ketika dibakar, asapnya itu bisa merubah warna dari si daging hingga menjadi merah. Ya, mirip daging merah pork lah, babi. Gitu. Enak kok ini, cobain kalian kalau ada restorannya. Nah ini, kita naik lagi ke Indonesia agak di atas, di Halmahera, kita ketemu makanan ini. Tuh lihat nama makanannya udah bubur, sagu, ubi. Karbo semua kan? Iya. Ya, bubur, sagu, ubi. Nah, kalau ini sih lebih kayak kolak ya rasanya ya, manis, pakai ada santannya sedikit. Tapi cuman kalau kolak mungkin lebih encer, kalau ini agak kental dia kuahnya. Kalau yang suka manis ya ini makanannya. Mereka makan ini nih. Kadang sarapan ini, makan siang ini, makan malamnya ini. Gitu. Nah ini. Wah. Ini unik nih kalau yang ini. Ada yang tahu ini di mana? Lamalera. Nah itu tahu, pinter. Udah pernah ke sana ya? Belum, Kak. Belum ya. Ya, di sana di salah satu pulau di NTT, Lamalera, itu mereka punya tradisi yang namanya berburu paus. Berburu paus di musim-musim tertentu ketika pausnya itu bermigrasi. Jadi mereka berburu paus ini untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mereka bukan dalam arti memburu paus atau membunuh paus untuk dieksploitasi ya, tapi untuk lebih ke survive. Mereka harus makan. Jadi daging paus ini akan istilahnya mereka panen itu setelah ada paus yang bisa ditangkap, mereka akan panen, kemudian akan mereka keringkan dan juga mereka asapi dagingnya sehingga dagingnya bisa awet, tahan lama. Begitu. Coba ada next selanjutnya. Oh, ini. Nah, ini kita masuk ke daerah mana ini? Tahu nggak? Maluku atau Papua ya? Iya, benar Papua. Apa itu? Yang kayak lem itu? Sagu kan? Iya, kayak sagu deh, Kak. Iya, sagu. Sudah pernah coba? Belum, Kak. Pernah, Kak.
apa ya, rasanya kenyal-kenyal kayak jelly tapi lengket, tapi gurih karena dalam sagu itu mereka nanti kasih semacam bumbu lagi penyedap kayak garam, MSG dan lain-lain. Kalau kita ke pedalaman sekali, sagunya tidak pakai murni hanya sagu saja, tidak pakai bumbu, tidak pakai garam, tidak pakai MSG. Jadi benar-benar rasa pure sagu. Ambar sih rasanya. Cuman ya itu yang mereka makan. Mereka makan pakai itu ya, pakai lauknya. Biasanya pakai ikan kuah kuning. Ini kalau di restoran di Jakarta mahal ini. Oh Tapi ya? padahal iya, coba aja datang ke mana yang menyajikan ini. Ada nggak restoran Jakarta yang bikin ini? Jarang sih. Jujur jarang ketemunya. Iya, kalau di sini mah sehari-hari itu makan itu. Gitu. Cobain kalian kalau sudah pernah ketemu restorannya, cobain. Nah ini pesta bakar batu namanya. Ini juga di daerah Papua. Jadi mereka ada suatu ketika ada event, ada perayaan, misalkan mereka menang perang atau mereka ada merayakan kelahiran atau pernikahan bangsawan di kampung mereka, mereka akan mengadakan ini pestanya orang Papua nih. Nah, istilahnya pesta bakar batu. Jadi prosesnya itu mereka akan menggali lubang ya dengan diameter tertentu. Nanti lubang itu akan diisi dengan batu-batu yang sudah mereka bakar 5-6 jam sebelumnya. Jadi batu itu akan panas sekali. Kalau kita biasa di sini menggunakan arang, kayu, mereka di sana menggunakan batu. Nanti batu itu ditaruh di paling dasar. Nanti di atasnya akan ditaruh daging. Bisa dari daging kerbau, sapi. Kalau di sana kebanyakan pakai daging pork ya, babi ya. Di daerah Papua mereka lebih banyak pelihara babi. Nah, setelah daging nanti mereka akan tutupi dengan di atasnya pakai sayur-sayuran, daun-daun, singkong, pepaya, dan segala macam sayuran yang ada di sana. Nanti di atasnya lagi mereka tumpuk umbi-umbian. Ubi, singkong, jagung. Nah, setelah itu mereka akan tunggu selama 2-3 jam, baru deh dibuka. Itu mereka makan sama-sama. Unik sih, unik. Dan dagingnya pun kalau bisa dibilang sih, kalau yang belum pernah ya, higienisnya sih agak kurang ya. Tapi ya itulah yang mereka makan. Tapi buktinya mereka survive, mereka bisa hidup dengan itu. Gitu. Iya, aku mau nanya deh Kak. Dari yang semua semua gambar-gambar yang ada di slide yang tadi Kakak kasih itu, kan itu menunjukkan ya kalau Indonesia tuh punya pangan yang macam-macam gitu, kayak makanan pokoknya nggak cuma nasi gitu. Berhubungan dengan kemarin Hari Pangan Sedunia, aku tuh sempat baca dari Litbang Kompas juga, itu dari Kementerian Pertanian juga, itu di situ tulisannya bahwa kayak indeks ketahanan pangan, jadi kayak seberapa tahan suatu provinsi untuk rakyatnya bisa memakan dan juga mengkonsumsi makanan dengan baik dan juga dengan kondisi yang stabil gitu. Itu tuh justru yang paling rendah itu di area NTT, di Papua. Padahal aku lihat dari PPTKK itu makanan-makanannya itu banyak yang justru beragamnya di sana gitu Kak. Boleh gak Kakak sharing kenapa itu bisa terjadi gitu? Aku penasaran. Iya, betul. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena
mereka bisa dibilang satu, secara kualitas kebersihan itu sangat kurang sekali. Personal hygiene sangat kurang sekali. Kemudian secara produksi mereka tidak seperti pulau-pulau besar di Indonesia lain seperti di Jawa, Sumatera, atau Kalimantan yang bisa memproduksi bahan pangan secara massal. Kalau di sana mereka lebih ke kelompok-kelompok tertentu, lebih ke kampung-kampung. Jadi di setiap kampung itu mereka punya lumbung tersendiri, punya tempat penyimpanan sendiri. Jadi ketika mereka panen gagal, atau ketika musimnya jelek untuk panen, ya sudah, mereka akan kesulitan untuk bisa makan. Kesulitannya di situ. Beda dengan di Pulau Jawa, kita sudah punya sistem produksi beras secara massal, produksi sayuran, dan yang kebutuhan lainnya secara massal, dan bisa didistribusikan secara merata. Kalau di sana, di Indonesia Timur, di sini sangat kurang. Mereka terfokus kampung ke kampung atau distrik per distrik. Begitu, Lina. Oke, aku ngerti Kak sekarang. Kalau kita ngomongin dari piring makanan kita nih, kan tema kita kan masa depan bangsaku dimulai dari piring makanku. Nah, sebenarnya kalau yang kita baca sih katanya keberagaman pangan tuh benar-benar bisa jadi satu solusi agar ketahanan pangan sendiri itu tercipta gitu. Katanya kalau kita makan nasi terus-menerus, yang aku baca itu tuh bisa juga mengakibatkan ke arah kerusakan lingkungan, yang lama-lama juga itu nanti katanya akan ada hubungannya dengan kemiskinan. Sebenarnya daerah-daerah yang kakak pernah singgahi itu, apakah udah kayak udah pernah merasakan dampaknya gitu Kak, dari misalnya kayak kelaparan kayak gitu? Ya itu tadi, kalau misalkan karena mereka punya tempat lumbung tersendiri, mereka punya tanah olahan pertaniannya sendiri, jadi ketika terjadi musim panen yang buruk sehingga mereka gagal panen, nah di situ kesulitan mereka karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang berkualitas atau makanan dalam jumlah yang cukup. Karena kalau mereka minta ke kampung sebelah pun mengalami kesulitan yang sama, atau mereka bahkan tidak bisa berbagi karena hanya cukup untuk kampungnya sendiri. Begitu. Nah, memang di pelosok di daerah Indonesia Timur memang masih banyak yang seperti itu. Tapi pelan-pelan sudah mulai ada banyak investor yang mau untuk membuat supaya ketahanan pangan di Indonesia Timur itu lebih baik lagi. Begitu. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada yang penasaran nggak nih atau pengen berpendapat tentang mungkin teman-teman penasaran dengan daerah-daerah pelosok di sana keadaannya kayak gimana? Mungkin bisa langsung aja raise hand. Oh ini ada Karmel mau nanya. Silakan Karmel. Aku mau nanya ke Bro. Kan aku pernah waktu itu nonton di TV, tapi kan itu kayak di Nat Geo dan lain-lain itu, kayak kalau di luar negeri itu ada kayak badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi, ataupun bahkan pemerintahannya yang kayak memberdayakan gitu loh. Mereka menyediakan kayak chain khusus buat bisa mereka memproduksi bahan-bahan pangan itu buat kayak disebarkan ke seluruh negaranya itu. Tapi kalau selama ini kakak kan udah keliling-keliling, kira-kira kakak pernah nggak sih nemu yang daerah yang udah dikunjungi, kayak udah disentuh organisasi tersebut, terus kayak diberdayakan gitu orang-orangnya untuk bisa produksi pangan secara lebih besar, atau malah kalau di Indonesia ini masih jarang banget yang kayak gitu. Aku penasaran di situ aja sih Kak. Oh, ada beberapa daerah yang memang mendapatkan bantuan dari organisasi-organisasi nirlaba, seperti misalkan
di daerah mana ya? Aku pernah ke Maluku kalau nggak salah. Di situ memang banyak sekali tenaga-tenaga asing, khususnya ahli-ahli dalam pangan, dalam teknologi pertanian, itu yang datang ke sana untuk memberdayakan masyarakat di sana supaya bisa mandiri dan bisa bertahan survive ketika musim panen gagal, ketika musim iklim di daerah tersebut buruk sehingga menyebabkan panennya gagal. Ada itu. Tapi ya masih jarang sih ya. Apalagi secara geografis kalau kita ke daerah Papua itu kan banyak sekali pegunungan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan? Udah pegunungan masuk ke dalam hutan. Bagaimana kita bisa mencapainya? Dengan pesawat pun kadang-kadang beresiko. Dengan jalan darat akan sangat jauh sekali dan akan susah. Bagaimana cara membawa teknologi itu ke daerah-daerah seperti itu yang masih harus menjadi PR sebenarnya. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Makasih. Oke, makasih ya Kak Edo buat penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat lagi atau mau bertanya mengenai seputar. Oh nih, Emanuela Nandin. Silakan Emma. Oh, Dok, aku mau nanya. Kan dari tadi kita ngebahasnya tuh kalau misalnya teknologi pangannya di daerah luar itu masih daerah-daerah yang lebih terpencil itu masih terbelakang dibanding kita yang dari kota. Tapi ada nggak sih sebenarnya sikap dari masyarakatnya terhadap makanan yang kita justru sebagai orang di tempat yang lebih maju, di tempat perkotaan ini kita bisa belajar gitu loh dari mereka. Gitu. Oh ada sekali. Saya sebagai pendatang di sini banyak sekali belajar adat kebiasaan mereka di sini. Jadi memang mereka untuk dalam hal makanan, dalam hal makan itu adalah kebutuhan sehari-hari, dalam arti mereka harus survive. Hari itu mereka harus makan. Bagaimana caranya? Mereka berusaha. Mereka ada yang berburu, ada yang pergi ke laut untuk mencari sumber makanan itu. Jadi kalau kita kan di kota enak ya, kalau mau makan tinggal pesen. Kalau mau mau bosen jajan kita bisa masak di rumah atau minta orang tua atau mbak masakin. Jadi serba gampang. Tapi kalau di pedalaman mereka harus mencari. Mereka harus kalau berburu, mereka berburu rusa atau berburu babi hutan atau binatang-binatang lainnya. Kalau nggak ketemu hari itu ya mereka nggak makan. Jadi disitulah perbedaannya. Dan ketika mereka sudah mendapatkan buruannya, kadang itu makanan itu akan dibagi ke tetangga-tetangga atau orang satu kampung bisa ikut menikmati makan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ya lebih individualistis ya kalau di kota ya. Nah, mungkin di situ yang kita bisa belajar bagaimana kebersamaan mereka ketika mereka mendapatkan hasil buruan, ketika mereka mendapatkan paus tadi, ikan paus, satu ikan paus itu bisa kasih makan satu kampung itu. Berlebih. Bahkan bisa dijual dagingnya. Begitu. Oke, menarik Kak pembahasannya. Dari segala fakta dan juga sekarang kayak kita juga benar-benar terbuka gitu matanya kalau sebenarnya ya di luar sana tapi masih di dalam Indonesia itu masih banyak juga orang-orang yang emang membutuhkan bantuan dari kita dan tidak bisa dipungkiri emang kesulitan yang mereka alami itu juga bagian dari kita, dari aktivitas yang kita lakukan gitu. Mulai dari apa yang kita makan,
dari pilihan kita untuk makan pilihan makanan yang beragam, gak cuma nasi. Kenapa? Kenapa kita harus memilih pangan yang beragam berdasarkan apa yang tadi kita udah bahas, dari yang udah kita diskusi, dan juga tambahan informasi dari apa yang juga saya baca. Dari pangan yang beragam itu, kita bisa mengurangi yang namanya kerusakan lingkungan. Kenapa kerusakan lingkungan? Karena namanya pangan yang cuman seragam, yang cuman itu aja ya guys, kayak cuman misalnya nasi doang gitu. Karena kebutuhan Indonesia banyaknya orang-orang yang makan nasi, jadi nanamnya ya nasi aja gitu, nasi. Tapi setelah baru tahu nih, ternyata dengan kita makan nasi terus-menerus, itu namanya tuh pertanian monokultur. Katanya kalau pertanian yang cuma sejenis aja, katanya lebih rentan terhadap hama, terus kerusakan lingkungan, karena lahannya itu unsur haranya semakin rendah gitu, karena dipakai untuk jenis tanaman yang sama. Ibaratnya nih, kalau misalnya kita ada di piring ada makanan, terus kita butuhnya cuman sayur, jadi ya yang lama-lama sayur itu akan habis gitu. Jadi istilahnya itulah kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Tapi nggak cuma itu, dari kerusakan lingkungan itu kan berpengaruh ke arah, berarti kan lahan pertaniannya udah semakin sedikit dong. Kalau lahan pertanian sudah semakin sedikit, yang berarti makanan yang dihasilkan juga akan lebih sedikit. Ya nggak sih? Karena lahan pertanian juga makin sedikit kan. Dengan makanan yang lebih sedikit, makanya ada orang-orang atau pihak yang berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan makanannya sebagaimana dia seharusnya mendapatkan. Akhirnya dari itu mereka pun jadi akhirnya kebutuhan gizinya tidak tercukupi. Akhirnya seperti yang tadi Kak Edo katakan, bahwa ada keadaan di daerah-daerah yang Kakak singgahi itu mereka mengalami stunting. Stunting itu berarti kan tubuhnya tidak berkembang dan bertumbuh dengan sesuai seharusnya karena masalah gizi. Terus ada yang rentan dengan penyakit. Apalagi sekarang kan kondisinya pandemi ya guys. Gimana ya? Kita pandemi harus makan yang sehat gitu. Tapi di luar sana dengan apa yang kita makan, dengan yang nasi, yang tadi saya bilang itu, ternyata dari pembahasan kita ini, kita tahu bahwa dari makan nasi itu bisa menyebabkan juga orang di luar sana, di yang pelosok itu tidak mendapatkan bagian makanan yang harusnya mereka dapatkan. Mereka entah itu kekurangan teknologi juga, mereka kekurangan pengetahuan juga. Nah, lantas sekarang sudah cukup kita mengetahui banyak informasi itu, dan mungkin kita bisa terus informasi-informasi di luar sana, dari koran banyak banget. Tapi yang paling terpenting apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun Indonesia, khususnya untuk daerah pedesaan. Teman-teman, boleh dong sharing, teman-teman kira-kira hal-hal kecil aja gitu. Teman-teman dari sharing dan diskusi hari ini, teman-teman apakah punya pemikiran yang apa ya, yang bisa kita lakukan untuk membangun Indonesia? Mungkin aku pengen dengar dari teman-teman. Oh, nih Emma mau angkat tangan. Silakan Emma. Menurut saya beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membangun Indonesia itu salah satunya itu mendorong pertanian di area pedesaan agar kebutuhan pokok mereka terisi. Juga kemungkinan bisa menghasilkan pendapatan nasional yang lebih meningkat. Karena dengan adanya pertanian yang dimajukan di pedesaan itu, mereka bisa mulai mengekspor produk-produk dari pertanian mereka. Dan juga memenuhi kebutuhan pokok daerah lain, dan bila diperlukan bisa juga diekspor secara internasional, sehingga pendapatan nasional kita itu meningkat secara drastis, dan dengan itu Indonesia juga menjadi lebih maju dalam sektor agrikultur. Terima kasih. Oke, thank you Emma, mantap banget. Semoga kita juga makin sadar ya. Oke nih Ito mau ngomong, silakan Ito.
sebenarnya ini sejalan dengan yang milik EMA, tapi apa yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membeli produk lokal. Dari situ, dengan kita membeli produk lokal, maka kita secara tidak langsung membantu kawan-kawan kita yang berada di pedesaan. Kan mereka sulit juga untuk mencari koneksi secara internasional, sehingga apabila tidak dapat menjangkau secara internasional, kita dapat membantu mereka untuk mencarikan pasarnya secara lokal. Gitu aja menurut saya sih. Oke, mantap. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oh nih, dari Bebe. Silakan, Be. Pengen berpendapat aja. Kalau misalnya menurut saya, yang pertama dan yang terpenting itu menurut saya kita at least tahu dan peka dengan kondisi Indonesia. Kalau misalnya kita sendiri nggak tahu dengan kondisi Indonesia itu seperti apa, percuma gitu kalau misalnya kita ingin membangun Indonesia. Terus kalau misalnya dari tindakan untuk membangun Indonesia itu sendiri, menurut saya kan pangan di Indonesia itu kan beragam. Berarti tidak semua tempat memiliki pangan yang sama kan, dan beragam lah. Nah, seperti yang kita tahu juga Indonesia tuh unik dengan keberagaman pangan yang dimiliki itu. Jadi menurut saya dari yang tindakan paling kecil untuk membangun Indonesia itu sendiri, kita tuh harus bangga dulu sama Indonesia. Oh, Indonesia itu memiliki kekayaan yang banyak loh, dan kita juga lahir di Indonesia. Jadi mungkin tindakan terkecil dari kita untuk membangun Indonesia itu sendiri, ya kita harus bangga dan kita harus paham dengan Indonesia. Kalau misalnya tidak terlalu terpengaruh dengan globalisasi, lebih ke arah kita bisa menyaring pengaruh dari luar, tetapi kita tetap mencintai Indonesia gitu. Kesadaran sih. Oke, mata banget, Be. Garis bawah tuh teman-teman, kalau kita harus sadar keadaan Indonesia juga nih. Nah, ini juga ada tambahan nih dari Teresa Kristina Wijaya. Ada pertanyaan, mungkin untuk Dr. Edo atau Dr. Kevin juga bisa menjawab ya. Sebenarnya dalam sektor pangan di Indonesia, apakah ada monopoli hasil seperti sampai petaninya sendiri tidak tercukupi kebutuhan pangannya oleh korporasi besar yang mengambil hasil dari petani-petani Indonesia? Mungkin bisa gimana menurut mungkin ada yang bisa berpendapat, mungkin teman-teman sendiri juga bisa. Kalau menurut saya sih ada ya, pasti di dunia bisnis itu kan sudah masuk ke, kalau monopoli itu bisnis ya, pasti ada seperti itu. Itu yang menyebabkan banyak petani-petani di daerah yang ya hidupnya masih begitu-begitu aja. Dalam arti ketika seorang yang memonopoli itu mengeksploitasi mereka secara tidak adil, sehingga dampaknya untuk si petani itu sendiri dalam arti kesejahteraannya tidak bisa tercapai. Praktek itu ada di berbagai daerah, pasti ada. Begitu. Mungkin Dr. Kevin mau menambahkan? Oke, setuju sih. Dr. Edo, Kak Edo bilang tadi monopoli, menurutku juga pasti kemungkinan besar ada ya, apalagi kalau di daerah-daerah mereka kaya akan sumber daya alam, tapi mereka bingung mendistribusikannya atau menjualnya, karena mungkin di sana juga mungkin daya saing dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut saya ada kemungkinan orang-orang yang melakukan eksploitasi kepada mereka, membayar mereka lebih murah, memonopoli, mereka juga jadi kesejahteraannya kurang terjamin. Terkait yang tadi Lina bahas, aku setuju banget sama yang Emma tadi sharing ya, yang mungkin Emma nanti jadi Menteri Pertanian itu ya. Ya, intinya sih, apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya, mulai dari meja makan kalian sendiri, mulai dari piring makan kalian sendiri, mulai dari diri kalian sendiri. Kalau aku karena backgroundku medis, segampang you are what you eat,
Kalian makan sesuatu yang sehat, kalian peduli sama diri kalian, one day kalian akan jadi orang hebat, kalian jadi seseorang yang bisa merubah apa yang sekarang ini mungkin belum terjadi. Kedua, jangan pernah buang makanan. Apalagi jangan asal sisain makanan. Karena mungkin orang di luar sana banyak yang belum seberuntung kita bisa makan seperti kita. Gitu. Oke, setuju banget. Makasih Kak Edo, Kak Kevin. Apakah Tere pertanyaannya terjawab? Mungkin mau pertanyaan tambahan gitu, kayak lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui kayak kita beli lebih baik dari mana yang bisa secara langsung menjamin kesejahteraan dan mendukung pemberdayaan petani. Dokter Edo, mungkin ada komen nggak ya? Kalau aku pribadi sih, karena aku sekarang domisili di Tangerang, setauku ada ya aplikasi ya, yang mana kita bisa langsung direct ke seperti kayak apa? Mereka punya koperasi tersendiri, terutama mungkin untuk petani-petani sayur, petani. Jadi kita tanpa distributor yang mungkin menaikkan harga atau mengeksploitasi mereka bisa langsung ke kita. Pengalamanku kalau pas di Kalimantan sama Kalimantan Timur sih sebenarnya aku di daerah yang udah cukup kota ya. Jadi sebenarnya mereka juga melakukan kurang lebih hampir sama kayak di sini. Tapi yang beda pas aku KKN di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, di situ memang tuh kelihatan banget gotong royongnya dan lain-lain. Jadi dalam artian mereka sih memang pasti lebih memilih produk lokal, tetangganya sendiri atau mungkin sanak saudaranya yang berkebun sendiri, itu yang mereka akan lebih sering untuk konsumsi. Cuman kalau kita di kota gini memang keterbatasannya adalah ya teman-teman mau lihat sawah di mana kalau di Jakarta ya kan udah hampir semuanya jadi gedung. Jadi mungkin mungkin malah teman-teman yang lebih generasi milenial ini bisa sharing ke kita. Barangkali ada aplikasi-aplikasi, setauku sih sekarang udah mulai banyak ya yang menghubungkan mereka langsung ke kita. Iya. Dokter Edo ada tambahan? Sorry, gimana tadi pertanyaannya? Putus koneksinya tadi. Iya, jadi gimana kita bisa tahu dari mana kita beli yang bisa secara pasti dan secara langsung mendukung petaninya gitu, yang mendukung pemberdayaan petaninya juga. Oh, ya kalau kamu datang ke suatu daerah atau berkunjung ke suatu daerah, ya tanya saja makanan mereka di sana apa lokalnya, sudah beli. Kalau mereka biasanya sih kalau kita ke daerah yang agak pedalaman, mereka akan langsung menyuguhkan makanan. Mereka nggak akan istilahnya menjual atau sebagai bentuk keramah tamahan mereka karena kita tamu pendatang, mereka akan memberikan secara cuma-cuma, bahkan kalau kita pulang dibekali gitu. Tapi kalau ke daerah yang semi-semi perkotaan, semi-semi pedesaan, yang dimana mereka sudah mulai menjual apa yang mereka hasilkan sendiri, apa yang mereka produksi sendiri, ya sudah kita bisa beli di sana. Kita bisa beli, kita bisa banyak belajar, tanya-tanya ke mereka. Mereka senang sebenarnya kalau kita tanya-tanya ini dibikinnya dari apa, ini bagaimana cara buatnya, bagaimana cara makannya, seperti itu. Oke? Oke, makasih Kak Kevin dan Dokter Edo. Oke. Apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Mungkin dari diskusi ini teman-teman disadarkan juga gitu bahwa sebenarnya kita nggak ngomongin soal kesehatan kita sendiri, kita nggak ngomongin soal keberagaman pangan itu untuk diri kita sendiri gitu, bukan untuk kesehatan kita semata, tapi kita juga berpikir untuk orang lain di sana, untuk mereka yang tangan-tangan yang udah membantu agar makanan itu sampai di piring kita. Jadi teman-teman diharapkan dari diskusi ini teman-teman juga entah itu pengetahuannya semakin luas atau segalanya, tapi yang paling diharapkan adalah
teman-teman dari diskusi ini bisa semakin sadar bahwa dari pilihan makanan itu teman-teman itu sebenarnya mempunyai kontribusi, entah itu baik atau tidak, tapi teman-teman dari apa yang teman-teman makan, dampaknya itu nggak cuma kesehatan teman-teman sendiri, tapi juga ke orang lain. Maka dari itu, kita juga melihat bahwa keadaan Indonesia masih harus kita bantu untuk dibangun jadi lebih baik lagi. Dan tadi teman-teman juga sudah mengatakan bagaimana caranya, bagaimana teman-teman mau kontribusi. Semoga untuk teman-teman yang mungkin masih belum terpikir, keesokan harinya bisa teman-teman sambil merenungkan dan sambil berpikir apa yang bisa teman-teman lakukan untuk Indonesia. Mungkin nggak cuma di segi pangan, mungkin bisa juga dari segi budaya, dari segi tarian tradisional, dari bahasa, dari banyak hal teman-teman tuh bisa membangun Indonesia. Dan sebenarnya ini juga bentar lagi kan akan tanggal 28 Oktober nih, Hari Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman ingat aja nih, kalau kita tuh masih anak muda nih, yang kayak masih remaja-remaja gini, mungkin dilihat kayak kita ya potensi untuk membuat perubahan kayaknya di umur kita kayaknya nggak ada apa-apa ya. Tapi sebenarnya ada kok, mulai dari apa, mulai dari entah itu dari piring makan kita, atau dari teman-teman mengeksplor dan juga mulai mencintai produk-produk lokal. Ada banyak hal yang teman-teman bisa lakukan untuk bangun Indonesia. Jadi sampai di akhir acara diskusi ini, kami semua berterima kasih atas partisipasi teman-teman, atas keaktifan teman-teman juga dalam diskusi, dan kami juga terlebih terima kasih kepada Kak Edo dan juga Kak Kevin sudah mau meluangkan waktunya dan memberikan banyak ide-ide, terus fakta-fakta dan tips-tips yang gak kalah pentingnya buat diri kita juga. Semoga teman-teman dari diskusi ini bisa mendapatkan banyak hal. Dan ada nih satu kutipan quotes yang menurut saya bagus banget dari Mahatma Gandhi. You may never know what results came from your action, but if you do nothing, there will be no results. Jadi ayo kita gerak sama-sama buat perubahan. Yeay. Terima kasih semuanya. Oh ya, sebelum kita leave semua, kita nyalain dulu kameranya, kita foto bersama ya, buat kenang-kenangan gitu. Oke. Oh ya, boleh ada tambahan, Lina? Boleh aku ada yang mau disampaikan satu? Boleh. Boleh ya? Ya, jadi pesan aku untuk teman-teman, sebelum kalian mencicipi kuliner budaya barat atau kalian pergi traveling ke luar negeri, kenali dulu kuliner di Nusantaramu, kenali dulu makanan lokal setempat, kenali dulu masyarakat Nusantaramu, sehingga kita bisa lebih menghargai makanan yang ada di piring kita. Itu aja sih. Ya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Kak. Oke, teman-teman bisa dinyalain dulu kameranya. Kita foto bareng dulu. Aku fotoin ya, Lin. Oke, siap. Aba-aba ya, Mel. Oke. Ini ada tiga halaman ya, jadi kita follow 3 kali. Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Udah semuanya. Oke, thank you semuanya udah hadir hari ini. Semoga berkesan ya diskusinya. Thank you, bye-bye. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you Kak Kevin, thank you Kak Edo. Have a nice day. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih Kak Edo. Nah. Thank you Kakak dokter.